Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran secara online. Ya, langsung saja anak didik kami kelas 10. Materi sebelumnya yaitu struktur atom ya. Nah, hari ini materi kita adalah sistem periodik ya, sistem periodik. Nah, perhatikan ya anak didik kami. Nah, di sini ada beberapa unsur ya. Ada unsur P, S, I, Na. Bagaimana cara mengelompokkan unsur-unsur tersebut ya? Seperti apakah struktur atomnya? Nah, jadi kalau strukturnya dia seperti ini ya. Strukturnya dia seperti ini. Inilah gambar atomnya ya. Nah, jadi sekarang bagaimana cara mengelompokkan unsur-unsur tersebut? Nah, jadi pengelompokan unsur ya, itu pengelompokan unsur-unsur kimia itu dilakukan oleh beberapa ahli. Di antaranya ada Lavoisier ya, Dobreiner, Newlands, dan Mendeleev ya. Nah, inilah dia sistem periodik modern ya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu sistem periodik modern ya. Nah, jadi sistem periodik modern inilah dia gambarnya. Di sini ada unsur-unsur ya. Ada unsur hidrogen, ada unsur lithium, Li simbolnya, ada Be ya, B, Na, Mg, K, Ca dan sebagainya ya. Nah, di sini ada simbol-simbolnya. Ada simbol-simbol unsurnya. Nah, jadi kalau dia hidrogen simbolnya H, kalau dia lithium simbolnya Li, kalau dia Ca simbolnya kalsium. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, di sini ada golongan ya, dalam sistem periodik ya. Itu dia ada golongan ya, golongan dia dari atas ke bawah, ini namanya golongan 1A, golongan 2A ya, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ya. Kemudian ada golongan B ya, golongan B dia ini 1B, kemudian 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B dan 8B. 8B dia ada 3 ya. Ada 3 kolom. Nah, kemudian periode 1, periode 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini periode ya, periode 1. Unsur periode 1 yaitu unsur hidrogen dengan helium. Unsur periode 2 ada lithium, berilium, boron, karbon, nitrogen, oksigen. Nah, demikian seterusnya ya. Nah, kemudian di sini ada unsur aktinida dan ada unsur laktinida ya. Nah, kemudian minggu lalu kan kita sudah membahas tentang nomor atom dan nomor massa atom ya. Nah, hari ini kita akan membahas nomor atom dan nomor massa ion
ya. Nah, jadi di sini, nah ini kan atom, ya, ini atom. Nah, kalau seperti ini namanya atom. Kenapa? Karena dia tidak bermuatan, ya, tidak bermuatan. Nah, jadi kalau yang seperti ini kemarin gimana? Berapa nomor atomnya? Cr24, ya kan? Nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti nomor atomnya 24, jumlah protonnya 24, elektronnya 24. Kemudian nomor massanya sama dengan jumlah proton tambah jumlah neutron. Berarti jumlah neutronnya sama dengan nomor massa dikurang jumlah proton. Berarti 52 dikurang 24. Itulah dia jumlah neutronnya, ya. Nah, bagaimana kalau dia ion, ya? Tentukan jumlah proton, elektron dan neutron unsur Na+ dan ion Na+, ya. Nah, kalau dia Na+, nomor atomnya 11, nomor massa 23, maka jumlah protonnya sama dengan 11. Kemudian nomor atomnya sama dengan 11. Kemudian jumlah neutronnya sama dengan 23 dikurang 11, berarti 12. Itulah dia jumlah neutronnya. Nah, bagaimana kalau dia ion Na+, ya, ion Na+. Ion Na+ berarti dia di sini ada penambahan satu muatan positif, ya. Ada penambahan satu muatan positif. Berarti di sini ada muatannya dia satu di sini, ya, Na+. Berarti protonnya sama dengan 11. Kemudian elektronnya sama dengan 10, ya. Jadi setiap atom dan ion yang berubah itu adalah elektronnya. Setiap ion, ya, jumlah yang berubah itu adalah jumlah elektronnya. Jadi kalau di sini elektronnya sama dengan 11, maka kalau di atom dia sama dengan 11, maka di ion dia sama dengan 10, ya. Di ion sama dengan 10. Kenapa? Karena di sini ada satu muatan positif, maka elektronnya sama dengan 11, ya. Elektronnya sama dengan 10, berkurang 1, ya. Nah, kalau dia muatannya negatif, maka elektronnya bertambah. Kalau dia muatannya negatif, maka elektronnya bertambah. Kemudian jumlah neutronnya bagaimana? Jumlah neutronnya itu sama dengan jumlah nomor massa dikurang nomor atom. Berarti 23 dikurang 11, tetap, ya, 12. Nah, konfigurasi elektron. Nah, di sini konfigurasi elektron dan elektron valensi, ya. Jadi ini inti atom, ini kulit K, kulit L, kulit M, kulit N. Kalau dia inti atom berarti di tengah. Nah, kulit K dia berisi maksimal 2 elektron. Kulit L maksimalnya berapa? 8 elektron. Kulit M maksimalnya 18 elektron. Dan yang bulat-bulat ini adalah elektron, ya. Kemudian yang garis-garis ini adalah kulitnya. Kulit N maksimal 32 elektron. Nah, ini kulit yang keempat, namanya kulit N. Itu maksimal 32 elektron. Nah, jadi kalau kulit K itu maksimal 2. Kalau kulit L 8, ya. Kalau tidak sampai 8, misalkan nomor atomnya 10, berarti 9, misalkan 9, berarti di sini 2, maka nanti di kulit kedua dia 7, berarti 2 7 gitu, ya. Kulit K kan maksimal 2, berarti kulit L dia tuh 7, seperti itu, ya.
Nah, kalau dia kulit M, dia maksimal 18. Berarti kalau dia kurang dari 8 ya, jika elektron tersedia kurang dari 8, maka ya dituliskanlah dia elektron tersebut, kan begitu. Nah, contoh misalkan konfigurasi elektron Mg2+, maka di sini kulit pertama dia ada 2, kulit kedua ada 8 ya. Ada 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian di kulit yang ketiga ada 2 ya, ada 2. Berarti 2 8 2. Nah, seperti itulah dia untuk penulisan konfigurasi elektron ya. Ya, bagaimana kalau misalkan dia 36 KR misalkan. Gimana cara membuat konfigurasinya, kan begitu. Nah, caranya kita buat dulu dia seperti aturannya ya. Kulit pertama dia ada 2 ya kan. Kulit kedua ada 8. Kulit ketiga ada 18 maksimalnya. Kulit keempat, nah itu adalah sisanya. Berarti 2 tambah 8 10, 10 tambah 18 sama dengan 28, 28 tambah 8 sama dengan 36. Berarti pas ya, 2 tambah 8 10 tambah 18 tambah 8 sama dengan 36. Nah, elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit terluar ya. Berarti ini 1, elektron valensinya 1, He 2, elektron valensinya 2, O 8, berarti konfigurasinya 26 ya. Maka elektron valensinya sama dengan 6, Al 13, maka konfigurasinya adalah 283 ya. Kemudian Se 34, maka konfigurasinya adalah 28 18 6. Berarti yang terakhirnya adalah 6. Kemudian 82, berarti 2 8 18 32 18 4. Yang terakhir adalah 4 ya. Nah, bagaimana hubungan golongan periode konfigurasi elektron dan elektron valensi? Nah, di sini ada unsur nomor atomnya 17. Berarti konfigurasinya adalah 287 ya. Nah, elektron valensinya di sini adalah yang terakhir ya. Elektron valensi itu adalah yang terakhir. Berarti di sini elektron valensinya adalah 7. Sedangkan jumlah kulitnya inilah menyatakan periode ya. Jumlah kulit ini menyatakan periode. Jumlah kulit Cl yang terisi elektron ada 3. Berarti jumlah kulitnya 1, 2, 3. Maka Cl terletak pada periode ketiga. Nah, jumlah kulit ini ya, jumlah kulit itu menyatakan periode. Kalau ini namanya elektron valensi. Kalau ini jumlah kulitnya ada 3, 1, 2, 3. Elektron valensi menyatakan golongan. Ya, berarti dia elektron valensinya ada 7 ya, berarti golongan 7A. Golongan 7 ya kan, golongan 7. Nah, Cl ini terletak pada golongan 7A. Terletak periodenya adalah 3 ya, 1 2 3. Berarti terletak pada periode ketiga. Nah, sifat-sifat unsur. Nah, sifat-sifat unsur periodik ya, sifat-sifat unsur periodik dan massa atom relatif. Jadi setiap atom itu memiliki massa atom relatif. Nah, di sini juga atom-atom ini memiliki
sifat-sifat ya. Jadi sifat-sifat unsur dalam sistem periodik kan begitu. Nah, sifat logam dan non logam. Jadi semakin ke kanan dia semakin kemari, semakin ke kanan sifat unsur logamnya berkurang. Sifat unsur logamnya berkurang. Semakin ke atas sifat unsur logamnya berkurang ya. Berarti semakin ke bawah sifat unsur logamnya bertambah. Seperti itu ya. Semakin ke kanan sifat unsur logamnya berkurang, semakin ke bawah sifat unsur logamnya bertambah. Nah, dari atas ke bawah maka sifat unsur logamnya bertambah. Semakin ke samping sifat unsur logamnya berkurang. Nah, kemudian yang kedua ada namanya jari-jari atom. Jari-jari atom itu apa pengertiannya? Jari-jari atom pengertiannya adalah jarak terluar ke inti atom. Jarak terluar ke inti atom dan menunjukkan ukuran suatu atom. Jadi jarak terluar ini namanya kulit ke inti. Ya, ke inti. Nah, itu merupakan apa? Ukuran atom, ya. Ukuran atom. Jarak dari kulit ke inti itulah dia namanya jari-jari atom. Berarti semakin ke kanan maka semakin kecil jari-jari atom, semakin ke bawah semakin besar. Keelektronegatifan, kecenderungan suatu atom untuk menarik atom. Berarti semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil ya. Energi ionisasi apa? Energi minimum yang dimiliki atau yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepas sebuah elektron paling luar. Nah, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke atas semakin besar. Nah, berarti semakin ke kanan semakin besar, semakin ke bawah semakin kecil, kan begitu? Jadi H mana lebih besar? H atau He? Energi ionisasinya He, ya kan? Karena H semakin ke kanan semakin besar. Nah, seperti itu ya. Afinitas elektron, energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas ketika menerima sebuah elektron. Nah, berarti kalau misalkan He, Li, Be, Bc, No, Fne, mana lebih besar? Nah, sifatnya sama ya. Sifatnya sama dari kiri ke kanan itu semakin sama dengan keelektronegatifan sama dengan energi ionisasi ya. Semakin ke kanan dia semakin besar, semakin ke bawah dia semakin kecil. Berarti Li lebih besar daripada Na. Nah, seperti itu dia ya. Nah, ini perkembangan model atom. Ada model atom Dalton. Jadi menurut Dalton, atom merupakan bagian terkecil suatu materi yang berbentuk bola. Nah, menurut Thomson, atom merupakan bola yang berbentuk bermuatan positif dan elektron menyebar di seluruh bagian atom. Nah, menurut Rutherford ya, elektron terus berputar mengelilingi inti atom. Kemudian menurut Bohr, setiap lintasan elektron memiliki tingkat energi tertentu. Nah, ini atom, ini elektron. Nah, dia memiliki tingkat energi tertentu ya. Model atom mekanika kuantum. Ya, ini dia berdasarkan gerakan elektron dalam mengelilingi inti, bersifat seperti gelombang ya. Keberadaan elektron dalam lintasan tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat diketahui hanya daerah kebolehjadian ditemukan elektron.
Jadi elektronnya tidak bisa kita ketahui secara pasti, ya, tidak ditemukan tidak dapat ditentukan secara pasti, kan begitu. Yang dapat diketahui hanya daerah kebolehjadian ditemukan elektron. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini. Ini ada soal kuis 4 soal. Nah, ini dikerjakan dan dikumpulkan paling lama pukul 6 sore ya anak-anak. Pukul 6 sore ya, dikumpul paling lama pukul 6 sore atau pukul 18. Demikianlah materi kita dan pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.